Ya, lanjut dengan pembahasan kita tentang predestinasi single atau double. Banyak orang yang salah mengerti tentang double predestinasi dan banyak orang lebih suka single predestinasi. Katanya kalau single itu lebih manusiawi, kalau double itu tidak manusiawi. Kalau single itu lebih mendekati Alkitab, kalau double itu tidak sesuai dengan Alkitab. Justru itu salah ngerti. Ya, justru itu salah menafsirkan Alkitab, salah menafsirkan double predestinasi. Ya, dipikir kalau double predestinasi itu Allah yang mendorong-dorong manusia untuk jatuh dalam dosa. Lalu Allah yang menghasut manusia untuk jatuh dalam dosa. Lalu Allah yang bikin apa ya? Allah sendiri yang mengajari manusia untuk melawan Dia. Ya jelas tidak lah. Siapa yang bilang Allah yang mengajari manusia untuk melawan Dia? Itu enggak ada cerita seperti itu. Itu tuduhan yang ngawur. Ya. Yang pasti ya Allah kan memang melarang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi kalau lalu ditafsirkan Allah memberi kebebasan, boleh semau gue, kamu mau pilih apa terserah kamu, Allah nggak ikut-ikut, itu juga nggak benar. Jadi Allah yang mendorong-dorong Adam dan Hawa untuk jatuh dalam dosa itu tidak benar. Tapi kalau Allah membiarkan mereka memilih sesuka hati mereka dengan kebebasan mutlak juga tidak benar. Karena kebebasan mutlak itu tidak pernah ada. Ya, saudara biarpun sekarang bisa bernafas dengan bebas, tapi tidak berarti saudara bebas. Justru saudara bisa bernafas ini menunjukkan saudara dalam kebergantungan dengan oksigen. Ya toh? Ya, coba aja saudara berangkat ke bulan sana. Ke bulan lalu keluar dari pesawat nggak pakai helm. Ya. Maksudnya helm itu helm topi astronot. Ya. Mau jadi apa Anda di sana tanpa pakaian astronot dan topi helm astronot itu? Ya langsung kepala Anda pecah, mata Anda copot dari wajah Anda, telinga Anda keluar darah semua. Ya itu menunjukkan keterbatasan Anda. Jadi tidak ada kebebasan mutlak itu. Nah, apalagi saya bolak-balik mengingatkan kita ini cuma ciptaan. Tuhan itu pencipta. Ciptaan kok mau bebas semaunya sendiri. Ciptaan itu ya jelas-jelas di bawah kedaulatan pencipta. Itu logika yang sehat kan. Masa ciptaan mau melebihi pencipta? Lalu ciptaan bisa semau-mau gue di luar batas yang pencipta itu sudah menentukan. Nggak bisa. Anda mau sehebat apa sih? Mau jadi ciptaan sehebat apa Anda itu mau melawan sang pencipta? Kelihatannya memang manusia bisa melawan sang pencipta. Tapi pada saat manusia yang kelihatannya hebat bisa mau melawan sang pencipta, justru menunjukkan manusia itu tidak berdaya untuk melawan penetapan Allah. Nggak berdaya. Ya.
sehebat-hebatnya Hitler, akhirnya Allah juga mau menunjukkan Hitler itu manusia biasa. Ya, sehebat-hebatnya Nebukadnezar, Allah juga mau menunjukkan bahwa Nebukadnezar itu manusia biasa. Mau sehebat apa sih Nebukadnezar? Kaisar Romawi, ya, Kaisar Nero, yang sehebat apapun dan bisa meruntuhkan bait Allah. Tapi sehebat apa sih Kaisar Nero yang meruntuhkan bait Allah? Justru dia menggenapi rencana Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa bait Allah ini akan hancur dan tidak ada batu yang menumpuk kepada batu yang lain. Artinya ya hancur lebur lah bait Allah itu. Justru Kaisar Nero dipakai Tuhan menggenapi rencana Tuhan, menghancurkan bait Allah. Tapi Kaisar Nero tidak mungkin mampu melawan Allah. Akhirnya Kaisar Nero juga hancur dan Romawi juga dikalahkan, dihancurkan. Nah, itulah semua itu manusia itu. Kalau kita belajar sejarah ya, kita bisa menyimpulkan manusia sehebat apapun akhirnya habis. Dan yang terus berlangsung adalah kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan kan, yang terus berlangsung itu kerajaan Allah. Manusia semua satu persatu mati, satu persatu berguguran, baik orang yang jahat berguguran, orang yang baik pun berguguran, tapi rencana Allah terus berlangsung. Jadi, siapa yang merasa hebat? Siapa yang merasa jagoan? Ya. Orang Armenian mestinya juga sadar bahwa dirinya ada sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Kalau dia bisa selamat bukan karena dia yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih dia. Kalau dia bisa setia bukan karena dia yang mau setia, tapi Tuhan yang memberikan hati yang setia kepada dia. Jangan sombong. Kalau orang Arminian bisa setia sama Tuhan lalu merasa ini kesanggupanku dan ini kemampuanku untuk bisa setia dan ini pilihanku, ini hasil kerja kerasku untuk bisa setia sama Tuhan. Jangan sombong, nanti dihancurkan Tuhan. Ya, justru reform itu yang kelihatan sombong malah sadar we are nothing. Yaitu reform yang kelihatan sombong tuh we are nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Mau yang disombongkan apa? Kalau ada orang reform sombong itu namanya reform salah didik. Atau bahasa Jawanya salah kedaden. Ya, reform yang lupa diri bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Lalu menyombong-nyombongkan jasanya, menyombongkan kehebatannya, prestasinya. Itu reform yang adalah kacang lupa kulit. Ya. Makanya jadi sombong, lalu merasa diri hebat. Oke, lanjut saja. Jangan terlalu banyak pendahuluan, nanti tidak habis-habis ini. Ya, kita udah membahas mengapa dalam rencana Allah
yang sedemikian sempurna, bisa ada kejadian manusia jatuh dalam dosa. Poin pertama sudah dibahas, terjadinya dosa ada di dalam kedaulatan dan penetapan Allah, meskipun kejadian itu adalah hal yang melanggar hukum Allah. Ini kalimat saya ini perlu direnungkan bolak-balik. Ya, jangan dibaca sekali lalu lewat gitu aja. Karena ini mengandung beberapa kebenaran yang integrated. Sekali lagi, terjadinya dosa ada di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Ya. Meskipun kejadian itu adalah hal yang melanggar hukum Allah. Jadi Allah memang membuat satu hukum. Dan hukum itu akhirnya dilanggar. Ya, dilanggar oleh manusia. Dan itu boleh dikata ya melawan Tuhan kan, atau melawan hukum Tuhan kan. Tapi terjadinya melawan hukum Tuhan itu pun ada di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Tapi ada tapinya, bukan Allah yang tadi saya bilang yang mendorong-dorong manusia untuk jatuh dalam dosa. Bukan Allah yang menghasut manusia untuk jatuh dalam dosa. Bukan Allah yang ngajari manusia untuk memberontak kepada Allah. Tidak. Ya, tentunya tidak. Tidak mungkin kan Allah ngajari manusia, ayo berontaklah kepada saya, nanti saya kasih hadiah. Lawanlah saya, kamu nanti jadi pinter. Ya. Langgarlah perintah saya, kamu nanti hidup selamanya. Enggak kan, Allah kan tidak pernah bohong kepada manusia. Tapi kejadian iblis menggoda Adam dan Hawa itu semua dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Itu sudah saya bahas yang lalu. Silakan ikut yang lalu dan teliti lagi. Kalau belum srek, ikuti yang nomor 8, nomor 9, sekarang nomor 10. Ada teman yang bilang nomor 8 tuh bagus sekali, Pak. Ya, menurut saya jangan pilih-pilih nomor ini bagus, ini tidak bagus, karena semua itu urutan. Semua itu memang ada kesinambungannya. Anda tidak bisa cuma mau nomor 8 aja, yang lain tidak mau. Karena ini ada benang merahnya. Nomor 1 sampai nomor 10 ini semua ada benang merahnya. Ya memang mungkin kalau mendengarkan saya perlu kesabaran ya. Saya orangnya mungkin menjelaskan dengan pelan-pelan gitu. Mungkin orang nggak sabar. Ngomong nggak selesai-selesai ini. Langsung aja tuh the point. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Ya, bagi saya bisa aja mau baca, cuma tinggal baca tok poin-poinnya. Sulitnya apa sih? Tapi menurut saya justru pikiran memahami tiap poin dengan integrated itu yang nggak mudah. Saya yakin orang mengerti ini itu nggak bisa cuma satu kalimat sekali baca langsung nangkep. Karena ini kalimat-kalimat ini membutuhkan pemikiran yang sangat dalam dan juga bertentangan dengan akal manusia yang sangat terbatas. Maksudnya bertolak belakang. Karena ini kan teosentris. Semua yang dinyatakan dalam Alkitab itu teosentris. Sedangkan manusia selalu orientasinya antroposentris. Nah, makanya kalimat per kalimat itu perlu direnungkan baik-baik. Saya sudah jelaskan ini aja, masih ada yang nggak terima. Masih ada yang sulit terima. Ada seorang
murid saya yang bilang, Pak, saya nggak bisa terima ajarannya Pak Andi. Saya bilang, ya nggak apa-apa lah, saya kan nggak bisa maksa orang harus terima saya kan, terima ajaran saya. Tapi kalau ajaran saya itu firman Tuhan, Anda tidak bisa terima, Anda yang rugi. Saya tidak menuntut Anda untuk harus mengerti baru menerima. Kalau itu firman, dan Anda tahu saya sedang memberitakan firman, Anda biarpun tidak mengerti, firman itu mengajari kita untuk terima dulu. Saya terima dulu itu sebagai kebenaran, atau mengamini dan mengimani dulu kebenaran itu, baru pelan-pelan saya nanti dibawa pada pengertian-pengertian yang lebih dalam. Ya, yang pengertian yang sesuai dengan apa yang saya terima. Terima dulu. Contohnya, misalnya saya akan pernah kasih contoh ya. Anda kan tidak mengerti gelombang elektromagnetik. Ya, teman saya ahli fisika dan asisten dosen fisika, ya beliau mengajarkan, beliau sudah almarhum dan beliau juga hamba Tuhan, tapi beliau asisten dosen fisika ya. Saya sangat dekat hubungan dengan dia. Dia cerita ilustrasi ini bahwa manusia itu nggak memahami bagaimana bentuk konkret gelombang elektromagnetik. Karena itu semacam misteri ya di dalam ilmu fisika. Bentuknya bagaimana sih? Nggak kelihatan. Gelombang elektromagnetik yang beredar di sekitar kita itu nggak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan nih, kalau Anda punya televisi dan ada antenanya, langsung Anda pasang televisi Anda, ternyata televisi Anda bisa mengeluarkan gambar dengan channel-channel yang Anda putar-putar itu, mengeluarkan gambar tanpa, nah ini bukan TV kabel ya, kalau TV kabel masih bisa dianalisa, oh itu ada gelombang, ada aliran elektroniknya yang meskipun juga nggak bisa dilihat, tapi lewat kabel gitu, kelihatan kabelnya. Tapi ini nggak ada kabel di udara, dan cukup dengan antena udara, televisi bisa keluar gambar. Itu kan aneh kan? Tapi Anda nggak perlu mengerti dulu, Anda terima dulu. Ya, Anda terima dulu bahwa itu kebenaran. Kenapa terima bahwa itu kebenaran? Ya, yang jelas keluar gambarnya kok. Biarpun nggak ada kabelnya, hanya dengan antena, ternyata keluar gambar, berarti ada gelombang elektromagnetik di udara ini. Biarpun nggak bisa dilihat. Tapi itu ada, percaya nggak? Lalu saudara bilang, selama saya tidak melihat, saya tidak mau percaya. Loh iya, tapi bisa keluar gambar. Tanpa kabel bisa keluar gambar yang ditangkap oleh antena ini. Berarti ada gelombang di udara ini. Tetap nggak mau percaya karena nggak bisa lihat. Akhirnya karena nggak mau percaya, dia nggak mau lihat TV. Ya bodoh dong. Kamu gara-gara kamu nggak mau percaya gelombang elektromagnetik, kamu nggak mau lihat TV. Ya sudah, nggak usah lihat semuanya, termasuk internet apa segala macam itu Anda nggak boleh pergunakan karena itu nggak kelihatan gelombangnya. Ya toh, wifi itu mana gelombangnya juga nggak kelihatan. Anda menangkap internet dengan wifi, ya, lalu ditangkap di antena, bukan pakai antena ya, pakai receiver di laptop Anda atau di mana wifi-nya nangkep tanpa kabel, wireless. Ya, lalu Anda tidak percaya bahwa itu kebenaran. Ya udah kan, kalau tidak percaya itu kebenaran, ya wifi-nya dibuang aja, remote control dibuang karena tidak ada kabel kok bisa menyalakan
AC, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya tidak usah berpanjang-panjang di sini. Jadi terimalah kebenaran itu kalau itu memang betul-betul pernyataan daripada Alkitab dan mengertinya Anda membutuhkan waktu untuk mengerti. Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau terima kebenaran yang daripadamu meskipun aku belum mengerti. Tapi aku percaya itu kebenaran. Nah, itu sikap yang benar. Itu sikap yang beriman. Jangan selama aku belum mengerti, aku tidak mau terima. Aku tidak mau percaya. Ya, Anda pun kan tidak mungkin bisa mengerti Allah Tritunggal 100% dengan sempurna kan. Lalu Anda tidak mau percaya bahwa ada Allah Tritunggal. Gitu. Gimana sih bentuknya Allah itu, Allah Bapa itu bagaimana sih? Anda pernah lihat nggak? Nggak pernah kan? Lalu Anda nggak mau percaya. Karena Allah nggak bisa dilihat dan tidak bisa dibuktikan, Anda nggak mau percaya. Ya sudah, kalau seperti itu Anda nggak pernah bisa menerima Allah yang benar-benar Allah, yang memang Allah itu nggak pernah dilihat, nggak pernah bisa dilihat. Gitu. Oke. Lalu yang kedua ini dari sudut pandang manusia nampaknya dosa dan standar hukum Allah adalah sangat bertolak belakang. Namun Alkitab menyaksikan bahwa Allah dapat memakai dosa sebagai alat negatif untuk menggenapi rencana Allah yang agung dan mulia. Ini juga unik kan? Allah itu anti dosa. Tapi Allah menggunakan dosa untuk menggenapi rencananya yang agung dan mulia. Dan itu sudah saya buktikan di sesi yang lalu. Silakan dengar sesi yang lalu. Jangan ribut di sesi sekarang, nanti diulangi lagi di sesi yang lalu. Ulang-ulang terus nggak selesai-selesai kan. Jadi itu buktinya sudah nyata, yaitu Allah memakai dosa. Allah memakai kejahatan untuk menggenapi rencananya. Contohnya seperti Yusuf yang dijual saudara-saudaranya. Allah juga memakai bangsa-bangsa kafir untuk menghukum bangsa Israel. Tapi Allah tetap memusuhi bangsa kafir. Maksudnya pemimpin-pemimpin bangsa kafir yang sombong, yang menghina Allah pasti akan dihajar oleh Tuhan dan dihabisin. Ya. Seperti Babel, ya, kerajaan Babel juga dihabisin kan. Kerajaan Persia yang mengalahkan Babel akhirnya juga dihabisin juga. Kerajaan Romawi yang menjajah Israel akhirnya juga dihabisin. Jadi mereka semua dipakai Tuhan, tapi dihabisin. Karena mereka cuma alat aja yang dipakai Tuhan. Tapi Tuhan juga pakai alat manusia yang baik, tanda petik baik, tapi berdosa juga, tetap berdosa. Contohnya, Allah memakai nabi. Nabi itu orang suci atau orang berdosa? Orang yang nggak punya dosa atau orang berdosa nabi? Ya nabi orang berdosa dong. Jangan saudara kira nabi itu saking sucinya makanya dipilih Allah jadi nabinya. Salah. Nabi itu manusia berdosa. Dulu saya sih punya konsep yang salah dulu waktu masih nggak ngerti reform, nggak mengerti Kristen. Kita dulu mikirnya nabi-nabi itu orang suci-suci banget gitu loh. Sampai Tuhan tuh pakai mereka dengan luar biasa. Nabi-nabi itu orang yang amat sangat spesial di mata Tuhan. Karena kesuciannya menjaga kesucian yang luar biasa. Setelah belajar, setelah makin mengerti, ya doktrin reform yang benar, baru sadar Elia itu nggak lebih dari saudara dan saya. Bukan mau merendahkan Nabi juga. Sepertinya Nabi itu tidak ada istimewanya sama saya. Ada memang. Istimewanya itu karena apa? Karena anugerah Allah.
Bukan karena lebih hebat dari kita, bukan karena prestasinya lebih unggul dari no, tapi karena memang pilihan Allah. Sekali lagi, mereka bukan orang istimewa di hadapan Allah, tapi mereka dipilih Allah untuk mengerjakan hal yang istimewa dari Tuhan. Mereka dipilih Allah untuk dipakai memang untuk hal-hal yang istimewa di dalam menggenapi rencana Allah. Dan itu namanya anugerah Allah, bukan karena mereka hebat luar biasa. Salah. Saking hebat luar biasanya lalu kita mendewa-dewakan nabi, itu juga salah besar dan dosa. Oke ya, jadi yang jelas Allah menggunakan orang-orang berdosa. Allah menggunakan bangsa-bangsa kafir untuk menggenapi rencananya. Allah menggunakan kejahatan saudara-saudara Yusuf untuk menggenapi rencananya memelihara suatu bangsa yang besar. Itu berita Alkitab. Saya tidak mengada-ada dan saya tidak. Jadi salah besar kalau dikatakan Allah itu nggak mau lagi ketemu orang berdosa. Allah sudah putus hubungan dengan orang berdosa dan tidak mau tahu orang berdosa dan meninggalkan orang berdosa. Kalau memang Allah seperti itu ya sudah, saudara dan saya semua lenyap. Sudah tidak mungkin diselamatkan. Makanya prinsip kata-kata bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Nah, waktu Allah mencari manusia, itu manusia yang baik atau manusia yang berdosa yang dicari Allah? Manusia yang layak atau manusia yang tidak layak yang dicari Allah? Jadi Allah itu mencari bukan orang suci, salah itu. Allah itu mencari orang berdosa, bukan orang suci. Ya, nah orang berdosa yang dicari Allah dan dipilih Allah dan ditetapkan Allah itu yang diproses, itu yang digarap oleh Tuhan. Ya, bagaimana pengajaran reform kayak gini mau ditentang itu bagaimana? Ya, menurut saya Arminian sudah saatnya bertobat dan kembali kepada ajaran Alkitab yang benar. Ya, oke. Saya berkata seperti ini bukan karena saya sok hebat, bukan karena saya ini dulu orang Arminian, saya ini dulu orang sesat yang nggak ngerti bagaimana Alkitab yang sesungguhnya. Makanya saya dulu juga benci sama reform. Nah, ini jadi pelajaran juga ya. Nggak ngerti reform itu bagaimana, tapi ikut-ikut membenci reform. Saya dulu juga benci reform. Bukan saya ikut-ikut benci reform, bukan. Tapi saya benci reform karena memang bagi saya reform itu, waktu itu saya mengira reform itu tidak alkitabiah. Makanya saya benci reform. Tapi setelah Tuhan bukakan mata rohani saya, mencelikan saya, baru saya sadar, ya, saya sangat bersalah saya. Banyak kesalahan dalam konsep-konsep saya yang lalu. Yaitu itu saya mengalami pertobatan itu berulang-ulang. Ya, pertobatan awal waktu saya dari Kristen-Kristenan menjadi Kristen yang benar-benar Kristen yang bertobat. Tapi pertobatan berikutnya itu saya dari Arminian, dari karismatik menjadi Injili. Ya, dari karismatik menjadi Injili. Ya, Injili itu ya yang percaya bahwa
Alkitab adalah firman Allah, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Dan bahwa Roh Kudus diutus oleh Tuhan untuk menyertai kita, percaya pada Allah Tritunggal, itu Injili. Kita harus mengabarkan Injil, ya. Nah, jadi dari karismatik saya akhirnya berkomitmen menjadi Injili. Dari Injili saya baru jadi reform, bertobat lagi jadi reform. Setelah jadi reform, bertobat lagi jadi reform klasik. Ya, itulah saya sekarang. Ya. Setelah sekarang bertobat lagi jadi apa, Pak? Saya bertobat setiap hari karena saya masih orang berdosa yang tidak sempurna di hadapan Allah. Saya bertobat terus setiap hari, bertobat. Karena saya bukan orang benar di hadapan Tuhan. Saya orang berdosa yang tidak layak. Di Facebook saya pasang status saya. Yang terakhir, yaitu saya mengatakan kita bukan merasa tidak layak di hadapan Tuhan pada saat kita jatuh dalam dosa. Ya, saya ulang ya, kita bukan baru merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena pada saat kita jatuh dalam dosa. Tapi yang sebenarnya adalah setiap saat saya tidak layak di hadapan Allah. Jadi jangan merasa nggak layak waktu setelah jatuh dalam dosa baru merasa nggak layak. Biarpun nggak jatuh dalam dosa, kita tetap tidak layak di hadapan Allah. Nah, itu status saya. Jadi Pak, boleh tanya, Pak? Boleh bertobat. Jadi kita harus bertobat setiap hari. Setiap hari kita bertobat karena memang aku nggak layak di hadapan Tuhan. Oke, silakan Pak Endato yang mau bertanya. Iya, Pak. Tadi Bapak menyebutkan dari Injili Bapak menjadi reform. Nah, terus itu ada gereja reform Injili Indonesia. Reform Injilinya gimana itu, Pak? Nah, kalau Pak Tong itu punya latar belakang dalam mencantumkan kata Injili di dalam reform. Sebetulnya kalau mau secara komprehensif, kata reform sendiri itu sudah mencakup hal yang Injil. Injil sendiri itu pasti sudah masuk di reform. Tapi yang dimaksud Pak Tong dengan Injili adalah reform yang menginjili. Kenapa kok Pak Tong menekankan reform yang menginjili? Karena banyak gereja-gereja reform di Eropa yang karena sudah mentradisi reformnya, mereka tidak punya kerinduan memberitakan Injil sama sekali. Dan akhirnya lama-lama gerejanya mati. Ya, makin lama makin sepi. Dan tidak ada yang mau datang ke gereja itu. Hanya orang-orang tua yang sudah mungkin mendekati liang kubur yang mau datang ke gereja itu. Yang muda-muda semua sudah bosan dengan gereja yang mentradisi dan tidak ada jiwa-jiwa baru, tidak ada penginjilan. Nah, makanya Pak Tong bilang, saya mau mendirikan reform yang menginjili. Makanya jadi reform Injili. Ya, saya harap jelas di situ. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kembali ke tadi saya cerita mengenai status saya di Facebook. Ya. Kata-kata saya ini
muncul pada saat saya mendengarkan ulang pelajaran-pelajaran yang saya sudah ajar di STRIS. Jadi saya ini punya kebiasaan mendengarkan ulang apa yang saya ajarkan. Jadi saya sudah ngajar sendiri, lalu saya dengar sendiri. Pelajaran saya itu saya dengar lagi. Dan herannya saya itu juga seperti diingatkan melalui kata-kata saya sendiri, itu saya diingatkan ulang gitu loh. Oh iya, iya. Oh kebenaran seperti ini ya. Waduh, puji Tuhan ya. Saya ungkapan-ungkapan kebenaran itu mengingatkan saya sendiri. Jadi bukan hanya saya ngajar orang lain, tapi itu mengingatkan saya sendiri. Ya. Nah, itulah pelajaran yang bisa saya ungkapkan. Nah, ini ya contohnya ini. Tapi ini kalimatnya kecil. Ya udah, nanti lihat sendiri aja. Saya di Facebook itu saya masukkan itu tanggal 26 Oktober. Ya, bisa jam 15.41. Oke. Lanjut ke bahan tadi. Sebentar. Mana ini? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini juga sudah saya jelaskan. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa menunjukkan betapa manusia itu sangat lemah dan pasti hancur tanpa topangan dari Tuhan. Jadi ini masih tetap dalam rangka pertanyaan mengapa dalam rencana Tuhan yang demikian sempurna bisa ada kejadian manusia jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan mau kejadian jatuh dalam dosa itu terjadi karena Tuhan mau menunjukkan betapa manusia itu sangat lemah dan pasti hancur tanpa topangan dari Tuhan. Nah, ini terjadinya dosa. Ini saya mau tegaskan ya. Makanya saya pernah bilang penetapan akan dosa double predestinasi ini itu tidak simetris. Nah, kenapa saya bilang tidak simetris? Itu tidak sama kejadiannya penetapan Allah manusia yang akan diselamatkan dan penetapan terhadap terjadinya dosa. Ya, tidak simetrisnya itu contohnya begini. Jadi kalau untuk keselamatan, manusia kan tidak berdaya. Kan? Manusia tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi Tuhan 100% berperan secara langsung untuk menggenapi rencananya menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, 100% tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa ini seperti contohnya, yang pasti, ya semua pasti sih. Yang pertama adalah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk berkorban, menggantikan manusia yang seharusnya dihukum, Tuhan Yesus yang menjadi terhukum, sehingga keadilan Allah boleh dinyatakan melalui menghukum anaknya yang tunggal. Nah, ini semua tindakan Allah. Manusia
manusia tidak ada andil apa-apa di dalam pembayaran hutang dosa manusia. Karena manusia nggak sanggup bayar hutang. Hutangnya adalah maut. Dan yang bisa bayar maut hanya Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, inisiatif Allah 100% dalam menggenapi rencana manusia adalah dengan melahirkan kembali. Manusia yang mati rohani dilahirkan kembali. Ini 100% Allah yang bertindak secara langsung dalam keselamatan manusia, dalam menggenapi rencananya menyelamatkan manusia. Allah melahirkan kembali. Kenapa kok harus dilahirkan kembali? Karena kalau mati rohani, biarpun Tuhan Yesus sudah mati buat dia, kalau dia tetap mati rohani, dia tidak mungkin mengerti arti penebusan Kristus. Ya, contohnya kan gampang. Sekarang Tuhan Yesus sudah mati, ya sudah mati dan menebus dosa manusia. Tapi banyak orang yang tetap nggak ngerti kenapa Kristus harus mati. Dan banyak orang yang tidak percaya bahwa Kristus itu benar-benar mati. Atau nggak ada urusan lah bagi mereka. Kristus mau mati kah? Mau nggak mati kah? Nggak ada urusan dengan saya. Kenapa begitu? Karena mati rohani. Mereka nggak paham itu. Kematian Kristus buat mereka itu apa, mereka nggak paham. Kenapa? Karena mati rohani. Mati rohani alias buta rohani dan sebagainya. Allah 100% berintervensi dalam kelahiran baru. Nah, itulah yang saya maksud. Allah bertindak langsung 100% di dalam menggenapi rencananya menyelamatkan manusia. Tapi bagaimana terjadinya dosa? Apakah Allah 100% bertindak? Ini yang tadi saya bilang itu, mendorong manusia dari diri Allah sendiri. Allah mengeluarkan dosanya dalam diri Allah dan dosanya itu dimasukkan ke dalam diri manusia. Nah, itu tentunya tidak seperti itu. Iya kan? Kalau tadi kan kebaikan Allah langsung berperan dalam diri manusia, dari mati dihidupkan. Ya. Tapi kalau terjadinya dosa itu bukan Allah bertindak langsung memberikan kejahatan ke dalam diri manusia. Tidak. Allah memberikan kehidupan dari manusia yang mati menjadi hidup. Ya, itu Allah memberikan kehidupan. Tapi dari manusia yang manusia bisa jatuh dalam dosa dan binasa, itu bukan Allah menghadirkan kejahatan dalam diri manusia. No. Itu yang saya bilang tadi, tidak simetris. Tidak simetris. Jadi caranya bagaimana caranya dosa itu bisa hadir di dalam kejadian manusia yang sempurna, diciptakan dengan demikian sempurna ini lalu bisa jatuh dalam dosa. Nah, itu cara Allah itu tidak seperti tadi menghadirkan kejahatan, ya, menghadirkan dosa dalam hati manusia. No. Ya, tidak. Tapi caranya bagaimana? Nah, saya sudah jelaskan sebetulnya di doktrin di pembahasan mengenai satanologi. Saya sudah bahas itu. Dari sesi 1 sampai sesi 24
semuanya udah dibahas dengan jelas, ya. Nah, kalau mau ya lihat aja satanologi dengan lengkap. Ya, saya yakin banyak orang memang agak kesulitan untuk mengikuti sesi-sesi yang demikian banyak bertumpuk-tumpuk. Kita sudah ada lebih dari mungkin 250 video. Mau dengar itu semua ya bahasa Jawanya bisa kelempokan ya. Kelempokan itu kayak orang kekenyangan dulu, kelompokan. Ya, jadi bagi saya sih enggak usah terlalu mau harus semua sekaligus mau didengarkan sekaligus sehari 10 sesi. Wah, ya Anda frustrasi lah kalau sehari 10 sesi didengar sekaligus gitu. Ya. Oke, jadi enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya, oke, sekarang kembali ke sini tadi. Jadi bagaimana itu bisa terjadi dosa? Ya, saya kan pernah kasih ilustrasi yang mudah, yaitu bagaimana terjadinya kegelapan. Ya, tidak pernah loh dikatakan di Alkitab bahwa Allah menciptakan kegelapan. Ya memang ada di Yesaya 45 ayat 7 itu seakan-akan Allah yang menciptakan kejahatan, tapi itu bahasa yang harus diterjemahkan dengan tepat, ya. Coba kita lihat Yesaya 45 ayat 7 itu mungkin terkesan dalam diri Allah bisa tercipta kejahatan gitu ya. Tapi proses terjadinya kejahatan itu bukan Allah itu punya stok kejahatan dalam diri Allah, lalu Allah mengeluarkan kejahatan yang muncul dari dalam diri Allah. Tidak benar. Saya tidak setuju kalau ada teori seperti itu. Karena Alkitab sudah bilang jelas, dalam diri Allah itu tidak ada kegelapan. Tidak ada, karena Allah itu terang. Bagaimana di dalam terang kemudian ada kegelapan? Nggak mungkin kan? Kalau ruangan di dalam tempat Anda ya, itu lampunya nyala, apakah waktu lampu menyala itu lalu bisa sekaligus muncul kegelapan bersama-sama dengan hadirnya lampu yang terang itu? Ya nggak mungkin, kecuali terangnya itu dikurangi atau dihalangi. Ya. Nah, kita lihat Yesaya 45 ayat 7. Nah, ini seringkali ayat ini memang sangat kuat sekali menunjukkan bahwa semua hadir dalam kedaulatan Allah. Itu saya amini. Semua ada itu dalam kedaulatan Allah. Tapi bukan kejahatan itu muncul dari dalam diri Allah. Nggak mungkin. Ya kan? Nah, coba dibaca. Saya bacakan, Pak Andi. Ya, mulai ayat 6 sampai ayat 7 ya. Silakan. Yesaya 45 ayat 6 sampai ayat 7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya, ini jadi kata menjadikan terang dan menciptakan gelap ini bukan berarti
Allah benar-benar menjadikan gelap, tidak. Tapi kegelapan ini hadir dalam kedaulatan Allah. Kegelapan itu hadir dalam keputusan Allah, bukan di luar keputusan Allah. Hadir dalam rancangan Allah, bukan di luar rancangan Allah. Jadi ini jelas sekali, ini menunjukkan kedaulatan Allah mutlak terhadap segala sesuatu yang terjadi, baik jahat, baik nasib yang baik atau mujur, nasib malang, ya terang, gelap, semua dalam kedaulatannya. Tapi bagaimana terjadinya kegelapan? Nah, itu yang saya pernah jelaskan kan. Untuk menghadirkan kegelapan dalam ruangan, suatu ruangan yang pakai lampu ya. Sekarang kan ruangan Anda pakai lampu. Bagaimana supaya menghadirkan kegelapan dalam ruangan Anda? Ya lampunya dimatikan kan beres. Langsung gelap itu muncul. Anda tidak perlu sulit-sulit membuat alat untuk menghadirkan kegelapan. Anda cukup mematikan lampu atau mengurangi sinar lampu, ya, sehingga kegelapan itu terang itu makin berkurang dan kegelapan makin muncul. Nah itu aja. Berarti dengan kata lain prinsip ini kalau kita pegang dengan konsisten, hadirnya kejahatan itu karena anugerah Allah yang ditarik sebagian dari situasi tertentu atau dari seseorang. Jadi anugerah Allah ditarik sebagian. Nah itu sudah, prinsip ini sudah nggak bisa ditolak. Karena terbukti seperti Ayub yang di dalam anugerah Tuhan. Setan tidak bisa menembus untuk menggoda Ayub selama Tuhan melindungi Ayub dengan pagar-pagarnya yang tidak tertembus oleh iblis. Lalu caranya iblis bisa masuk bagaimana? Ya Allah tinggal buka pagarnya. Jadi bukan Tuhan yang dari dalam diri Tuhan yang memasukkan kejahatan dalam hatinya Ayub. Tidak. Tuhan hanya buka aja pagarnya, maka iblis baru masuk. Nah, sama dengan sebetulnya pengertiannya sebagian anugerah Tuhan ditarik. Tapi hanya sebagian. Karena Tuhan tetap beranugerah kepada Ayub. Jadi meskipun iblis menyerang Ayub, tapi tetap dalam perlindungan Tuhan di lingkaran yang lebih dalam. Lingkaran luarnya diserahkan pada iblis. Tapi lingkaran dalamnya masih dilindungi oleh Tuhan. Yaitu lingkaran dalamnya ya jangan menyentuh tubuhnya. Tapi kemudian iblis menuntut lagi. Wah iya tubuhnya masih dalam perlindunganmu. Coba kalau tubuhnya sudah disentuh. Pasti dia habis. Tuhan buka lagi pagarnya. Oke, tubuhnya kamu boleh sentuh. Tapi kamu tidak bisa menyentuh lebih dalamnya, yaitu apa? Nyawanya. Kamu tidak bisa menyentuh nyawanya. Karena dalam perlindungan Tuhan. Jadi selama Tuhan istilahnya memberikan anugerahnya, ya, memagari, maka tidak mungkin bisa terjadi kejahatan. Nah, sama dengan di Taman Eden. Jadi prinsip ini saya percaya sama dengan kejadian di Taman Eden, di mana waktu
Adam dan Hawa dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tidak mungkin ada yang bisa menjatuhkan Adam dan Hawa. Tapi bagaimana Adam dan Hawa bisa jatuh? Ya karena Tuhan buka pagar. Ya, Tuhan buka pagar. Ular bisa masuk ya dan menggoda Adam dan Hawa dan sampai akhirnya jatuh. Adam dan Hawa jatuh. Karena Tuhan yang menarik. Jadi dalam hal ini kalau kita tahu peristiwa ini, itulah yang disebut dengan kejatuhan itu ada dalam kedaulatan Allah. Bukan di luar rencana Allah. Dan bukan di luar perhitungan Allah. Dan bukan kesalahan desain Allah. Bukan Allah kalah pinter sama setan. Ya, bukan karena Allah dibodohi sama setan atau ditipu oleh setan. Bukan karena Allah kurang waspada dalam menjaga Adam dan Hawa. Itu. Jadi jelas ya, ini tidak simetris ya. Jadi Allah secara istilahnya di dalam menggenapi rencananya itu Allah menarik sebagian dari anugerahnya. Sehingga ada alat negatif dari Tuhan yang bekerja. Maksudnya alat negatif itu ya si iblis. Apakah iblis dari Tuhan? Bukan. Iblis itu malaikat, dari malaikat. Malaikat memang dari Tuhan. Tapi bagaimana iblis juga bisa jatuh, itu juga sama. Sebagian anugerahnya ditarik. Sehingga muncul pemberontakan. Ya, melanggar batas-batas yang diberikan. Nah, ini semua sudah dibahas di satanologi. Ya. Malam Pak Andi, boleh tanya? Ya. Oke, Pak Sony, silakan. Maksudnya seanugerah itu ditarik, apakah bisa dikatakan anugerah itu adalah perlindungan atau apa ya? Atau Tuhan sendiri menarik diri? Anugerah ini dalam arti apa ya? Anugerah kan kalau kita tahu gift ya. Ya. Ya, jadi maksudnya anugerahnya ini maksudnya apa ya maksudnya ini? Ya, Tuhan sendiri menarik diri, Tuhan sendiri menarik diri atau perlindungan Tuhannya yang tarik? Apa? Maksudnya supaya kita bisa memahami. Saya lebih condong itu tadi saya pakai ilustrasi pagarnya Tuhan itu sebagian dibuka. Ya, karena selalu yang ingin mau menjatuhkan milik Tuhan itu kan iblis. Jadi kalau Tuhan tidak buka pagar, ya iblisnya ya nggak bisa masuk. Ya, lalu itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga yang pegang kendali semuanya kan. Begitu kendalinya dilepas sedikit, sudah goyang langsung, sudah out of control. Jadi cara Tuhan untuk menghadirkan tanda petik ya, menghadirkan kejahatan atau dosa itu cara Tuhan bagaimana? Yaitu tadi topangannya dikendorkan. Saya pakai istilah dikendorkan. Karena tidak langsung lepas semua. Kalau lepas semua ya sudah hancur lebur semua. Ya, topangannya dilonggarkan. Atau tadi pagernya dibuka. Nah, ya itu anugerah yang ditarik. Tapi apakah Tuhan tidak hadir? Tuhan itu maha hadir. Bagaimana bisa tidak hadir? Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, makanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa Tuhan tidak hadir di situ? Waktu digoda sama
sama setan, apa Tuhan tidak hadir di situ? Saya percaya Tuhan hadir, tapi Tuhan tidak menyatakan kehadirannya. Tuhan baru menyatakan kehadirannya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan menyatakan kehadirannya, sehingga dikatakan langkah-langkah Tuhan mendekati Adam dan Hawa. Ya kan, lucunya kan kenapa kok Tuhan hadirnya itu atau menyatakan kehadirannya itu setelah jatuh dalam dosa. Nah, sebelum jatuh dalam dosa di mana Tuhan? Nah, itu kan, itu yang bagi saya pernah mengungkapkan kebenaran itu. Makanya kejatuhan itu pasti tidak mungkin lepas dari kontrol Allah. Ya, meskipun Allah melepaskan sebagian topangannya, tapi tetap semuanya terjadi dalam kontrol Allah. Jadi bagaimana Tuhan menarik anugerahnya, itu kan dalam kontrol Allah. Tetap dalam kontrol Allah. Ayub biarpun dibuka pagernya, tetap dalam kontrol Allah. Jadi bukan lepas sama sekali lalu jadi Allah sendiri sampai nggak sanggup mengendalikan, bukan begitu. Ya, salah, konsepnya tidak seperti itu. Semua tetap dalam pengaturan Allah yang sempurna. Tapi ingat ya, Allah ini bukan bertujuan manusia jatuh dalam dosa lalu titik. Tidak, itu bukan tujuan final Allah, kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, ini pikiran yang sangat dalam. Kalau nggak benar-benar mikir, nanti Anda bisa benci sama reform. Lalu Anda memfitnah reform. Reform itu gila, masa Allah yang menetapkan dosa dan sebagainya. Orang nggak ngerti apa-apa, nggak mau belajar baik-baik, langsung kesimpulannya reform itu gila. Ya, Anda yang nggak mau belajar baik-baik, belajar dulu sungguh-sungguh. Kalau Anda sudah belajar dan mengerti dan memahami kedaulatan Allah secara komprehensif, ya, secara integrated, secara holistik, Anda baru nangkep maksudnya. Jangan cepat-cepat benci sama reform. Anda sayang kalau Anda benci dengan reform. Itu sama seperti dulu saya juga benci sama reform. Oke, sekarang tanya jawab deh. Jadi siapa saja deh yang mau tanya boleh. Pak Andi. Ya, Bu Willy. Kalau kita melihat predestinasi ini, apakah juga itu berlaku kepada malaikat, Pak Andi? Bahwa predestinasi juga untuk malaikat, ada yang diciptakan untuk ini, ada juga yang diciptakan untuk binasa gitu. Apakah itu juga berlaku, Pak, untuk malaikat? Kalau kita tadinya sudah membuat definisi predestinasi itu mencakup segala sesuatu. Baik perkara besar, perkara kecil, perkara yang baik maupun perkara jahat, perkara sepele maupun perkara penting, ya tentunya malaikat juga termasuk di situ. Nggak ada perkecualian. Malaikat pun dalam penetapan Allah. Ya, ada malaikat yang dicipta untuk taat selamanya, dan ada malaikat yang dicipta akhirnya untuk dia melawan Allah. Ya, itu semua sudah dalam ketetapannya, tapi ada tapinya. Jangan lupa ya, satu hal ini jangan diskors dari reform, yaitu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi jangan bilang karena Allah sudah menetapkan, jadi ya semua yang berdosa tidak usah bertanggung jawab, itu penetapan Tuhan. Tidak. Dengan Allah menetapkan, tapi
Yang melakukan itu melakukan atas kemauannya sendiri. Atas pilihannya sendiri. Atas keputusannya sendiri. Ya, dan pertimbangannya sendiri. Semua itu karena yang bersangkutan yang memilih jalan tersebut. Jadi dalam hal ini antara penetapan Allah dan tanggung jawab manusia dua-duanya berjalan bersama dan tidak diskors. Penetapan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia tidak menghilangkan penetapan Allah. Dua-dua ada di Alkitab. Jadi meskipun memang kejatuhan manusia ini ada di dalam kedaulatan Allah sepenuhnya, tapi manusia yang memilih jalan memberontak kepada Allah, dia harus bertanggung jawab dengan tindakannya dan akan mengalami hukuman. Loh kok aneh, Allah yang sudah menetapkan tapi Allah kok menghukum? Ya bukan aneh, karena memang hukuman itu pun dalam penetapan Allah. Bahwa siapa yang memberontak dan melawan Allah akan dihukum oleh Allah. Itu sudah penetapan Allah. Dan itu juga jalurnya. Ya, karena mereka, kenapa dihukum? Ya karena mereka memilih jalan itu menurut kehendak mereka sendiri. Menurut pilihan mereka sendiri. Menurut pertimbangan dan keputusan mereka sendiri. Jadi itu menurut keputusan mereka. Loh, jadi yang benar yang mana, Pak? Keputusan mereka atau penetapan Allah? Dua-dua benar. Mereka mengambil jalan melawan Allah, itu keputusan mereka sendiri. Dan mereka mengambil jalan memberontak kepada Allah, itu pun dalam penetapan Allah. Wah, ini yang sulit dimengerti, Pak. Kami tidak bisa menerima dua hal ini secara bersama-sama. Ya itulah tadi yang saya bilang, terimalah meskipun Anda belum mengerti. Kenapa demikian? Kenapa saya menganjurkan menerima meskipun Anda tidak mengerti? Karena Alkitab yang mengajarkan dua hal itu, bahwa Allah kita Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Sudah, terima. Itu harga mati. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satu kejadian yang Allah tidak berdaulat. Tidak ada satu kejadian yang Allah tidak berkuasa. Ya, itu kebenaran yang pertama kan. Allah berdaulat terhadap segala sesuatu. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah manusia bertindak atas keputusan dan kehendak dan pertimbangannya sendiri. Dengan pilihannya dia, yang dia mau melangkah menurut apa yang dia mau. Itu kedua, manusia bertindak menurut apa yang dia pikir sendiri, dia pertimbangkan sendiri, dia putuskan sendiri. Sudah, dua hal ini kebenaran Alkitab yang kita memang nggak bisa menggandengkan ini harus bertemu, ada titik temu yang nggak perlu. Nggak perlu antara kedaulatan Allah dan pilihan manusia atau keputusan manusia, itu harus dua-duanya dijadikan satu. Dua-duanya ada di Alkitab. Dan dua-duanya bersama-sama. Ya, itu yang saya pakai ilustrasi rel kereta api. Dua rel kereta api selalu sejajar. Kiri dan kanan selalu sejajar dan tidak pernah mendekat dan tidak pernah menjauh, tapi dua-dua ada. Demikian juga kedaulatan Allah dan kehendak keputusan dan tanggung jawab manusia, dua-dua ada. Allah berdaulat dan manusia bertindak mengambil keputusannya dengan tanggung jawabnya, dua-dua ada. Ya sudah, itu dua rel yang selalu sejajar kita terima. Tapi tetap dari keduanya yang paling
atas dan yang paling bertanggung jawab adalah, bukan paling bertanggung jawab maksud saya, yang paling berdaulat mengatasi segala sesuatu termasuk pilihan manusia itu pun semuanya dalam kedaulatan Allah. Tidak ada yang luput dari kedaulatan Allah. Jadi Pak Andi, karena penetapan Allah dengan tanggung jawab manusia itu sebagaikan dua rel itu kereta api yang inilah yang membuat itu tidak simetris gitu ya Pak. Karena kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia itu bagaikan dua rel kereta api yang berjalan sejajar, akhirnya tidak simetris Pak. Maksudnya Pak Andi begitu ya? Bukan. Tidak simetrisnya itu bukan itu maksud saya. Tidak simetrisnya itu dalam tindakan Allah menyelamatkan dan tindakan Allah menetapkan manusia jatuh dalam dosa atau binasa. Nah, itu tidak simetris. Jadi saya tadi jelaskan kan, kalau nangkap penjelasan saya, Allah menyelamatkan itu 100% Allah menghadirkan dirinya dan tindakannya langsung dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan untuk menghadirkan kejahatan, Allah tidak pernah menghadirkan kejahatan dari dirinya. Tidak pernah. Second cause, Pak ya? Ya. Second cause itu, Pak. Second cause, betul. Jadi Allah tidak pernah mengeluarkan kejahatan dari dirinya, tapi Allah kan mengeluarkan kebaikan dari dirinya. Tapi kalau mengeluarkan kejahatan dari dirinya kan tidak. Tapi Allah caranya menggenapi kejahatan bisa terjadi itu dengan menarik anugerahnya. Sebagian anugerahnya ditarik, sebagian sinar terangnya dikurangi. Itu kalau tadi pakai ilustrasi sinar terangnya dikurangi, maka kegelapan muncul. Ya. Begitu topangannya ditarik sebagian, maka goyah. Semua yang dalam topangan Allah kalau ditarik, maka topangannya akan goyah. Oke, Pak Elia tadi mau bicara. Ya, Pak, jadi Pak Andi, sorry ya, jadi Pak Andi maksudnya tindakan penyelamatan Allah ini tidak simetris dengan cause-nya, penyebabnya begitu maksudnya. Tidak sama dengan keputusan Allah menghadirkan dosa. Iya, jadi tindakan keselamatannya tidak ini simetris dengan keputusannya menghadirkan dosa gitu kan? Iya. Oke. Menetapkan dosa. Menetapkan dosa. Jadi, ya. Oke. Jadi menetapkan selamat dan menetapkan dosa itu tidak simetris. Ya. Oke, silakan Pak Ilya. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan tadi pagi, saya mau mengangkat tentang simetris ini, Pak. Kalau itu tidak simetris, kenapa yang dilakukan oleh setan itu adalah sesuai dengan first cause-nya Tuhan? First cause dalam arti detail ya, harus begini, harus begini. Nah, pertanyaan saya, apakah harus begini yang pertama itu adalah bukan dari detail yang sudah Tuhan tetapkan. Kata berdaulat itu agak membingungkan, Pak. Kalau itu dikatakan ditetapkan, nanti salah lagi Tuhan yang menetapkan. Padahal detailnya itu yang Pak pernah ajarkan bahwa detail second cause itu tetap dipengaruhi oleh first cause. Detail loh, detail Pak, dia harus bagaimana, setan itu harus bagaimana. Itu sudah dipanjangkan sempurna sebelum dunia dijadikan. Bagaimana Pak menjelaskan keberatan ini, Pak? Thank you. Ya. Nah, itu yang kita harus sadar ya. Kita dalam menjelaskan seperti ini itu
kita terbatas dalam mengerti cara Allah bekerja. Karena kalau menurut pikiran kita itu selalu sudah dibatasi oleh waktu dan ruang. Juga pikiran kita ini sudah terdistorsi oleh dosa. Sehingga kita tentunya mekanisme Allah bekerja menetapkan hal-hal yang detail dengan meskipun ada first cause, second cause, ya tetap detail dalam. Makanya tadi saya kan bilang, meskipun Allah itu melepaskan kontrol atau Allah melepaskan sebagian anugerahnya atau menarik sebagian anugerahnya, tetap semua dalam kontrol Allah. Ya, jadi maksudnya bukan sama sekali tidak terkendali dan out of control dari Allah, itu tidak. Tapi tetap dalam kendali Allah. Ya, meskipun tentunya kita nggak bisa ngerti 100% cara kerja Allah. Seperti tadi contohnya antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Itu dua rel yang terpisah tapi sejajar terus berjalan. Itu aja kan kita gimana memahami bahwa manusia itu enggak dijadikan robot. Tapi segala keputusannya, segala tindakannya sudah ada dalam penetapan Allah. Tapi tetap manusia enggak jadi robot. Manusia tetap mikir sendiri, mempertimbangkan sendiri, mengambil keputusan sendiri. Nah, seperti itulah. Seperti itulah yang tadi Pak Elia tanyakan itu, antara dosa yang terjadi, yang tetap dalam penetapan Allah, tapi Allah tidak langsung bertindak menghadirkan dosa dari yang keluar dari di dalam diri Allah, itu tentunya tidak demikian. Bolehkah saya berpikir begini, Pak? Tugas detail itu sudah diserahkan kepada iblis. Begitu pintu lapis pertama dibuka, iblis akan melakukan ini. Apakah kita bisa berpikir begitu? Tugas itu bukan Tuhan yang kerjakan, tapi sudah di apa namanya, di kalau dalam bahasa perusahaan tuh diserahkan kepada bawahannya. Iya. Saya percaya 100% itu begitu. Jadi contohnya seperti Ayub digoda oleh iblis. Kita kan ngertinya, nangkepnya gini kan, iblis itu minta izin sama Allah untuk menggoda Ayub. Ya. Sorry, suara siapa ini ya? Ada suara-suara. Oke. Ini Meliani ini sudah di-mute. Baik. Jadi tadi saya bilang iblis itu minta izin sama Allah untuk menggoda Ayub dan dia mau menjatuhkan Ayub. Nampaknya, nah, perhatikan ini ya, nampaknya itu Tuhan hanya memberi izin untuk iblis bisa menjalankan nafsunya menggoda Ayub. Padahal kalau kita lihat dengan teliti ya, saya belum bikin seminar tentang Ayub ini di YouTube ya. Rencananya sih dari dulu mau bikin seminar Ayub, sampai sekarang belum bisa. Tapi ini saya bocorin sedikit ini rahasianya ini. Ya, jadi kelihatannya kan iblis itu minta izin untuk dibolehkan menggoda Ayub atau menjatuhkan Ayub. Dan Tuhan akhirnya buka pagar kan. Oke, silakan. Jadi sepertinya Tuhan itu mengabulkan permintaan dari iblis. Nah, kalau kita hanya mengerti sampai di sini,
itu kita mengertinya itu hanya menangkap fenomenanya, saudara-saudara. Kita hanya menangkap sampai di fenomenanya. Fenomenanya memang demikian. Iblis memang minta supaya diizinkan menggoda Ayub. Tapi kalau kita mau melihat sampai kepada esensinya, nah ini bagi saya kita nangkep rahasianya di sini. Apa itu esensinya? Esensinya adalah justru Tuhan yang punya rencana supaya iblis itu mau menggoda Ayub. Jadi sebetulnya sampai Ayub itu digoda iblis, itu justru rencana Tuhan. Ya, saya harap saudara nangkep ini kata-kata saya. Tuhan yang berinisiatif ya Pak ya? Yes, itu justru itu desainnya Allah. Jadi bukan iblis ngotot mau minta izin sama Allah untuk bisa menjatuhkan Ayub. Tapi Tuhan justru mau menggunakan menggunakan iblis untuk bisa menggoda Ayub dalam rangka menggenapi rencana Tuhan. Nah, ini mungkin sudah dianggap orang agak gila pemikiran ini, tapi menurut saya bukan gila, tapi justru ini desain Allah. Tapi ada rencananya. Tuhan tuh bukan hanya sekedar ingin nganggur lalu daripada nganggur gue kepingin iblis menggoda Ayub. Tidak, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam proses iblis menggoda Ayub. Jadi sebetulnya iblis itu malah dijebak oleh Tuhan untuk bisa menggoda Ayub. Nangkap ya? Kalimat ini bagus, Pak. Iblis dijebak sama Allah. Wah, keren. Ya. Itu Pak, sorry, saya mau menyingkat waktu ya. Untuk globalnya oke, Pak. Pertanyaan saya tadi kepada detailnya. Apakah detail yang akan iblis lakukan juga dari Allah? Tentunya iya dong, kalau segala sesuatu dari Allah. Saya bukan mengatakan dari Allah, saya lebih suka mengatakan dalam penetapan Allah. Oh ya, thank you koreksinya. Dalam penetapan Allah, detail-detail iblis akan melakukan apa itu sudah ditetapkan Allah. Jadi iblis juga hanya sebagai alat saja untuk menggenapi kan gitu. Iya. Pak, saya mau ngambil sedikit waktu, Pak. Tadi Pak mengatakan pada saat Pak Armenian, Pak membenci sekali kaum reform, Pak. Kalau hari ini Pak mendapatkan orang-orang yang membenci reform, harusnya Pak biarkan, Pak. Karena dia akan sama seperti Pak benar-benar cinta reform, Pak. Tapi setelah era berikut, sama-sama benci, Pak. Tapi Pak hari ini betul-betul cinta sama reform, sampai semua dibablas. Itu intermezzo saja. Ya. Saya mau masuk. Orang bisa jadi reform itu ya karena anugerahnya semata-mata. Gitu. Oke. Saya ingin sedikit masuk kepada yang tadi pagi. Hari ini tanggal 28 Oktober, Pak. Di 6 tahun yang lalu saya mulai bangkit, Pak. Karena sudah 5 hari saya betul-betul mati. Ternyata setelah bangkit, hari ini saya menemukan banyak orang-orang yang setelah saya, dia malah pergi dulu, Pak. Kejadiannya tadi pagi, di WA Group saya menemukan teman saya namanya Tian Sanchi, karena sulit kita waktu SMA memanggil dia Macan, Pak. Mamanya kemarin dipanggil pulang 84 tahun. Lalu saya menemukan di grup lain satu ilustrasi bagus, Pak. Begini, Pak. Ada keledai bertengkar sama macan atau harimau. Ya, keledai bilang, rumput itu biru. Terus si macan harimau bilang, enggak, itu rumput tuh hijau. Ngotot-ngototan, Pak. Nah, saking ngotot-ngototan mereka berdua, ayo kita cari hakim. Dia datanglah kepada singa. Singa kan raja hutan. Langsung singa memberikan gambaran, mendengarkan gitu. Dan dia
memberikan hukuman, Pak. Kenapa dia menghukum harimau? Dihukum, kamu 3 hari harus diam. Saya langsung berpikir, wah ini salah satu bentuk kedaulatan Tuhan untuk membiarkan yang double, khususnya yang jelek-jelek, ya berkembanglah Anda kan itu ya. Itu yang saya dapatkan tadi pagi. Saya langsung berpikir nih, itu teman saya macan dapat ilustrasi macan. Saya hari ini bangkit dan banyak teman-teman saya yang mendolin saya. Dan akhirnya Tuhan memberikan tadi pagi Pak membawakan apa ya? Yang akhirnya saya berpikir, ini adalah seminar tentang kematian. Itu yang saya mau sampaikan tadi pagi. Tapi setelah berjalan Pak tadi ya, sebelum mulai Zoom ini, saya mendengar bidatnya Anda Pak yang sesi 10 Pak. Waduh, saya langsung mengerti Pak. Kenapa waktu bidat sesi 10 saya tidak hadir? Karena di sana ada 3-in-1 yang menyakitkan saya. Kalau Pak masih ingat 3-in-1-nya, motivator, bla 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 dan bla bla bla. Saya langsung, kenapa saya tidak boleh hadir? Kalau saya hadir, maka saya akan membuat pertengkaran di situ. Lewat itu Pak, saya mengikuti tentang orang yang sembahyang di depan peti mati keluarganya. Waduh, sangat bagus. Waktu saya mengamati itu, saya langsung pikir akan mengangkat hari ini. Nah, waktu mau mengangkat, saya langsung berpikir, tadi pagi saya mau ngomong apa ya? Itu sampai lupa, betul-betul lupa, blank Pak. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan, nanti hari ini saya ingin ngomong, Engkau mau mimpin apa? Keluar Pak, akhirnya keluar. Jadi habis double predestinasi ini, Pak mau mengangkat apa? Apakah seminar Ayub atau seminar tentang kematian Pak? Thank you begitu ya. Ya, thank you. Ya, puji Tuhan. Jadi kita semua memang sedang diproses untuk mengenal kebenaran demi kebenaran dalam pembentukan Tuhan. Ya, seperti tadi Pak Ayub juga Pak Elia juga mengingatkan saya bahwa saya ini dulu Arminian benci reform, tapi Tuhan membentuk saya untuk sekarang mencintai dan jadi mau istilahnya memberitakan kebenaran-kebenaran reform habis-habisan. Ya, itu saya menyadari itu panggilan Tuhan dan Tuhan mempersiapkan saya untuk jadi istilahnya jadi pejuang di dalam memberitakan kebenaran reform. Itu juga saya jadi alat Tuhan ini. Dari benci reform sekarang jadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenarannya. Hari ini bencinya Anda seperti lagunya Titiek Puspa. Titiek Puspa, benar-benar cinta. Itu yang saya ingin angkat joknya. Thank you Pak. Ya. Pak Andi. Ya. Ya Pak. Pak Andi. Pak Kegi, ya. Ya, saya tadi dengarkan tentang ini, saya mau belak-belakan tentang first cost dan second cost. Ya. Ya, seperti saya ini sebagai orang Kristen yang boleh dikatakan saya merasa saya sejati. Tapi saya jatuh bangun terus dalam perjalanan. Ini jujur saja, belak-belakan, tapi keselamatan tetap tidak bisa hilang karena first cost Tuhan melindungi saya sampai saat ini. Nah, itu tadi yang dikatakan itu hampir seperti itu, Pak. Oke. Baik. Terima kasih untuk kesaksiannya, Pak Kegi. Nah, ini saudara, kita sudah sangat terbatas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak Andri, mungkin bisa dijelaskan yang masalah presentasi yang supra, lapsari sama infra. Sekarang malah ada yang ketiga tuh sub infra. Terus yang pertanyaan yang kedua gini Pak, kalau sudah ditentukan yang binasa sama yang tidak binasa, itu apakah ditentukannya itu 100% atau berapa? Kan tidak jelas Pak, karena kita tidak mengatakan. Tapi kalau
kalau secara umum saya dengar Pak Andi menganut 100% ditentukan, tapi tidak ada ayat yang jelas berapa persen. Jadi kalau saya boleh asumsi, memang ada yang ditentukan, tapi logika saya juga sebaliknya, bisa juga misalnya 50-50 atau gimana Pak? Ya ini yang masih menggelitik saya, yang pertanyaan kedua. Terima kasih Pak Andi. Di materi paper tuh Pak dijawab Pak, tolong Pak. Iya, menjelaskan pertanyaan Pak Yonatan perlu 1 semester. Dan tidak mungkin dijawab dalam 1-2 kalimat, nanti malah menjebak dalam logika-logika yang keliru. Andi, Ya. saya bisa nggak sedikit, waktunya masih Ya, ada nggak? silakan Pak Hari, kita sudah lewat Ya, dikit aja lebih Pak. 6 menit, tapi silakan coba. Masalah yang mengenai penetapan itu Pak ya, ini pengalaman saya aja sih Pak. Untuk menjelaskan orang penetapan segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah aja, itu mereka yang hal yang positif ya, maksud saya dalam hal positif aja orang tuh susah terima Pak. Apalagi kita bicara mengenai penetapan, Allah menetapkan dalam tanda kutip kejahatan, itu masih susah. Nah, walaupun saya sekarang memang sudah bisa menerima pandangan ini, tapi untuk menjelaskan itu sangat sulit sekali ya sama mereka. Nah, saya pernah ngalamin satu hal seperti gini. Jadi mereka kan taunya bahwa kalau kita Allah menetapkan itu, segala sesuatu ditetapkan, kan mereka selalu jawabannya bahwa wah kita ini kan kayak jadi robot. Nah, saya bilang bahwa misalnya saya selalu kasih perumpamaan, misalnya saya bilang begini, saya ngajak nih dia pergi, dia nggak mau, terus akhirnya dia buat keputusan, oke, jadilah. Nah, itu waktu dia buat keputusan jadi, itu sebenarnya sudah ditetapkan Allah bahwa dia akhirnya merubah pikiran dia. Saya bilang, kamu nggak jadi robot. Waktu Allah menetapkan, kamu kan nggak tahu. Itu Allah yang menetapkan. Kamu jangan pikir bahwa Allah menetapkan itu kamu tahu. Kamu nggak tahu. Nah, selalu saya tekanannya di situ bahwa kamu nggak tahu Allah menetapkan, tapi waktu kamu lakukan itu cocok dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Nah, itu pengalaman saya seperti gitu, Pak. Cuma sedikit masukan aja. Jadi perlu ada hikmat ya untuk menjelaskan pada mereka juga seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Hari untuk masukannya. Ya, ilustrasi yang cukup bagus untuk menjelaskan tadi bagaimana Allah menggenapi penetapan dan kita tetap bertanggung jawab dalam pertimbangan-pertimbangan yang kita putuskan dan kita tidak menjadi robot. Ya, jadi untuk Pak Yonatan, saya mohon maaf, tidak mungkin menjelaskan itu dalam waktu yang sudah terlewatkan ini. Jadi nanti kesempatan lain kita bisa bahas. Ya, kesempatan lain ya. Terima kasih Pak Andi. Oke, Tuhan berkati kita semua. Kiranya hal yang amat sulit ini boleh Anda untuk mengamini dan mengimani dulu meskipun sulit diterima. Tapi kita percaya Tuhan akan memberikan kita pengertian demi pengertian dan jangan bersandar pada pengertian diri sendiri. Tapi bersandarlah pada pengertian yang berasal dari firman-Nya, yaitu dari Alkitab. Ya, dan mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan dan minta maaf kalau ada teman-teman yang belum sempat share atau bertanya atau menanggapi dan sebagainya. Ya, waktu kita memang sangat terbatas sekali ya, tapi kita masih menyambung terus ya, masih menyambung lagi. Senin depan kita masih teruskan sesi ini. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Saya bisa minta Pak Gunadi bisa pimpin doa. Pak Gunadi dari Balikpapan. Oh, enggak.
Halo? Ya, oke. Bisa pimpin doa Pak Gunadi? Iya, Pak. Mari silakan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang punya maksud dan tujuan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.